Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan masih bisa beraktivitas dengan lancar hingga hari ini. Jadi pada kesempatan hari ini, kita akan masuk ke pembahasan bagaimana memodelkan peramalan daya menggunakan neural network atau jaringan saraf tiruan. Untuk overall prosesnya masih serupa, dari proses identifikasi, finalisasi dataset, hingga pengamatan forecasting results-nya. Namun yang perlu diperhatikan mungkin di bagian dataset dan dataset preparation di sini. Karena untuk neural network, model NN ini sangat sensitif terhadap data mentah, begitu ya. Sehingga mungkin datanya harus dinormalisasi dulu sebelum masuk ke forecasting model. Baik, sebagai pengantar untuk neural network, di sini apa sih yang melatar belakangi kita harus menggunakan neural network? Jadi sebelumnya kita harus paham dulu kan NN itu apa, ini sekilas aja. NN ini bisa menjadi model yang biologis ataupun model yang artificial. Gimana maksudnya artificial? Yaitu model yang dibentuk agar serupa dengan cara berpikir model biologis, gitu. Jadi dengan model yang dibangun, artificial models yang dibangun ini, kita dapat melakukan proses komputasi yang serupa dengan apa yang dilakukan oleh otak manusia. Dan definisi dari neural network adalah sebuah sistem yang dibentuk yang terdiri dari beberapa proses, beberapa elemen proses yang sederhana. Ingat di sini ada beberapa yang kemudian beberapa proses yang sederhana ini dioperasikan secara paralel untuk bisa mendapatkan, menyimpan, ataupun melakukan proses komputasi tertentu berdasarkan beberapa percobaan. Jadi neural network itu sebenarnya bukan modelnya langsung bisa mendapatkan hasil begitu ya, tapi harus melalui beberapa proses sederhana yang dilakukan secara paralel dan di mana hasil dari pemrosesan tersebut disimpan untuk bisa dianalisis di akhir begitu. Jadi ada proses trial and error di sana. Dan ketika kondisi seperti apa kita harus menggunakan NN. Nah, di sana NN ini dapat menjadi solusi jika kita menemui permasalahan yang tidak bisa dijelaskan ataupun diturunkan rumus matematikanya. Jadi permasalahan tertentu itu sangat susah dirumuskan model matematikanya. Dan contohnya di peramalan daya ya. Di peramalan daya mungkin kita tidak tahu gimana sih rumusan dari daya yang digenerate oleh sebuah wind farm ataupun daya yang digenerate oleh sebuah PV farm. Kita tidak tahu rumus matematikanya kan. Tapi yang kita tahu adalah kita menghubungkannya dari kemungkinan outputnya itu berasal dari beberapa input ini gitu. Jadi kita hanya mengeset relasi dari input dan outputnya, bukan dari rumus matematikanya. Nah, itu satu. Jadi kenapa kita menggunakan NN? Ketika kita menemui permasalahan yang tidak bisa dirumuskan secara eksplisit dengan rumusan matematika gitu. Tapi kita punya historical data dari output dan historical data dari input. Nah, tugas NN adalah mengkorelasikan input dan outputnya itu. Nah, itu penjelasan saya merujuk kepada poin kedua tadi, di mana ada sistem yang susah dituliskan dengan eksplisit, akhirnya kita merumuskan input dan outputnya. Jadi, there is some evidence that an input-output mapping exists between a set of input and output variables. Dan yang ketiga adalah kondisi ketika datanya itu banyak.
Nah, di sini ketika kita punya historical data, berarti kan kita punya data yang lumayan banyak nih. Nah, dari sana kita bisa membuat NN. Jadi kalau cuma punya data seminggu, diambilnya sehari satu, berarti cuma ada 7. Nah, itu tidak sebaiknya jangan menggunakan NN. Karena apa? Karena kita kekurangan data untuk men-training modelnya. Nah, jadi itu ya, bisa dipahami kira-kiranya. Jadi NN digunakan saat kita menemui sistem yang tidak bisa dimodelkan secara matematis. Dan yang kedua, ketika suatu sistem tersebut terdapat historical data, input dan output yang bisa di-mappingkan, dipetakan hubungan antara input dan outputnya. Dan yang ketiga, ketika kita memiliki data yang lumayan banyak. Untuk apa? Untuk men-training model kita. Kemudian, bisa nggak sih model NN ini tidak melakukan kerjaan sebaik mestinya gitu ya. Jadi NN model kita sudah punya 3 poin permasalahan tadi dan itu oke kita menggunakan NN. Tapi NN sendiri apakah selalu akan menghasilkan hasil yang baik? Nah, jawabannya tidak. Bisa jadi sudah menggunakan NN pun hasilnya masih tidak baik. Kenapa? Nah, permasalahan yang bisa mengarahkan NN menjadi maksudnya menghasilkan performa yang buruk itu karena modelnya ini harus ternyata dihadapkan, si model NN ini harus dihadapkan dengan case yang sangat dekat, case yang sangat mirip, ya. Jadi keakuratannya sangat tinggi. Jadi NN itu punya deviasi ya, ketika case-nya itu serupa, agak-agak mirip gitu, mungkin berbeda 0,01, 0,002, seperti itu. Sehingga tentu ketika data-datanya sedekat itu, bisa jadi nanti NN-nya itu sangat susah untuk membedakan antara case satu dan case lainnya. Nah, di sini peran klasifikasi data itu sebaiknya dikelaskan berdasarkan range-nya, agar nantinya ya modelnya untuk very similar case ini ya menjadi satu model saja. Untuk data yang kira-kiranya agak berbeda nanti jadi model yang lain. Kira-kira begitu untuk poin pertama. Untuk poin kedua adalah the trained data doesn't represent the range of case that the network will encounter in practice. Nah, NN bisa jadi salah ketika testing karena ketika di training dia tidak dilatih dengan data yang mengcover data testing juga gitu. Paham? Jadi ketika training datanya A dan ketika testing kan datanya B nih, tapi range data dari A dan B ini jauh berbeda. Nah, tentu model NN-nya tidak bisa memprediksi dengan baik karena dia tidak dilatih dengan data yang serupa secara karakteristik. Gitu. Jadi di testingnya, intinya adalah data testing dan data training itu harus memiliki karakteristik yang serupa. Tapi datanya sama atau berbeda? Berbeda. Gitu ya. Dan untuk poin ketiga di sini, ketika NN itu diberi input yang begitu banyak, several hundred ya, ratusan input. Nah, bisa jadi itu juga menyebabkan performa NN ini tidak baik. Karena akhirnya koneksi yang ada di dalam layer ataupun neuron di dalam NN akan sangat kompleks. Dan weight yang terbagi pun jadi sangat kecil, sehingga peranannya tidak signifikan. Lebih baik several hundred inputs ini di treatment, dipilih mana yang paling signifikan, dan hanya beberapa saja dari several hundred ini yang dipilih.
mungkin hanya 10 atau 5 dari 100 input yang ada. Kemudian untuk poin selanjutnya, ini, jadi ada beberapa input yang dimasukkan ke dalam model, namun sebenarnya tidak merepresentasikan data yang seharusnya. Jadi misalnya apa? Jadi intinya ketika memapping input dan output, memetakan input dan output, itu input yang diambil itu bukan input yang mempengaruhi output. Nah, dari sana tentu NN-nya nggak bisa prediksi dengan baik, gitu. Dan yang terakhir, ini, the network is required to implement a very complex function. Nah, kalau yang di sini adalah inputnya yang terlalu berlebihan, kalau yang di sini bisa jadi ketika kita meng-adjust atau memasukkan berapa hidden layer-nya, berapa hidden neuronnya, nah itu tuh kita memasukkannya terlalu banyak, terlalu besar nilainya. Sehingga network-nya atau jaringannya itu sendiri sangat kompleks. Dan ini berhubungan ya dengan inputnya. Jadi kadang kalau kita mendesain terlalu kompleks pun bukan berarti akan semakin baik, gitu. Bisa jadi sebenarnya network yang dibangun nggak perlu sampai 100 hidden layer atau 100 hidden neuron, cukup 5 saja atau di angka 2 begitu. Antara 1 sampai 10 saja. Kenapa? Karena pada praktisnya, pada real world-nya, semakin kompleks sistem, semakin kompleks model NN yang dibangun, hardware-nya yang digunakan juga akan semakin yang advance kan, berarti akan semakin mahal, tidak cost efektif. Nah, maka dari itu, kalau kita ada di dua perbandingan ya, mau membuat sistem yang kompleks atau membuat sistem yang simple, dengan tingkat akurasi tertentu yang ingin kita capai ya. Tentu pilihannya adalah sistem itu yang simple saja, tapi bisa mencapai tingkat akurasi yang kita inginkan. Karena itu tadi, arahnya bukan hanya di kita, tapi ketika nanti diimplementasikan di real world, itulah yang memang dibutuhkan gitu. Semakin simple sistem. Bisa jadi dari segi codingnya jadi lebih mudah, dan dari segi hardware-nya juga lebih murah. Gitu. Ya, kira-kira ini. Jadi ketika kalian nanti merancang sistem dengan NN ya, diperhatikan itu. Kalau akurasinya masih jelek, bisa jadi ada yang salah. Yang salah di mana? Yang salah adalah bisa jadi datanya belum dikelaskan dengan baik. Yang kedua, datanya bisa jadi belum bisa merepresentasikan output yang diinginkan itu, atau kalian mendesainnya inputnya terlalu banyak, atau inputnya itu di luar korelasinya dengan output, tidak signifikan, atau NN-nya sendiri terlalu ribet, terlalu kompleks. Sehingga apa? Nah, tuning dari hidden layer, hidden neuronnya lah yang dikecilkan. Begitu kira-kiranya. Nah, bagaimana dengan prinsip single ataupun multiple input output? Apakah NN bisa mengakomodasi ketika kita membutuhkan input satu input untuk beberapa output ataupun beberapa input untuk satu output atau mungkin dua-duanya. Begitu ya. Nah, di sini jawabannya adalah memungkinkan. Jadi kadang ada input tertentu, misalnya kita ingin inputnya hanya daya. Outputnya juga adalah daya pada 3 jam setelahnya gitu ya. Tapi kita juga mau memprediksi kira-kira kondisi iklimnya seperti apa. Gitu ya. Jadi dari sini ininya adalah weather, cuaca misalnya. Kemudian yang satunya lagi adalah mungkin temperatur. Nah, ini adalah daya PV misalnya. Dari daya PV kita ingin membuat prediksi daya output 3 jam setelahnya
beserta cuacanya, kondisi cuacanya seperti apa, dan beserta suhunya seperti apa. Bisa? Bisa. Namun, kita harus menyediakan 3 network yang berbeda. Nah, kalau ini tapi kalau kita menggunakannya yang feed forward atau back propagation. Karena kalau sudah yang NN, itu, CNN, yang Convolutional Neural Network, 3 network ini bisa dijadikan satu. Jadi, bikinnya satu network saja, tapi bisa membuat 3 output. Dan yang ini adalah ketika kita punya multiple input ya, multiple input dan untuk mendapatkan satu output saja. Dan intinya NN membuat kita desainer dari model peramalan itu fleksibel, dapat menyesuaikan. Kita bisa membuatnya multiple input, mendapatkan single output. Nah, itu yang biasanya kan ya. Jadi yang biasanya adalah yang multiple input untuk mendapatkan sebuah output. Kompleks atau tidaknya model NN ini, yaitu tadi bergantung dengan tujuannya. Dan tentu kalau 3 output seperti ini, network di sini akan lebih kompleks daripada yang hanya satu input untuk satu output. Ya kan? Jadi kalau kalian membaca jurnal atau membaca buku, dia bilang kompleksnya apa? Modelnya lebih kompleks begitu. Lebih kompleksnya ya karena misalnya satu input ini hanya 2 parameter yang harus dituning, tapi ketika outputnya ada 3, dia meningkat menjadi 2 dikali 3. Jadi awalnya 2 menjadi 6, kan itu berarti lebih kompleks. Nah, itu kira-kiranya tips ya ketika membaca yang berhubungan tentang peramalan daya ataupun NN ketika penulis berkata modelnya sangat kompleks. Nah, itu arahnya ke parameter yang dituning. Begitu. Lanjut. Bagaimana dengan pemodelan peramalan daya? Nah, untuk bisa memodelkan peramalan daya tentu kita harus tahu dulu ya struktur dari masing-masing neural network. Nah, neural network yang pertama yang kita kenal itu yang feed-forward neural network. Intinya apa? Dia dari beberapa input yang dimasukkan, ada fungsi aktivasi, ada weight dari masing-masing input, dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi ya, dan akhirnya kita bisa mendapatkan output. Nah, ini biasanya struktur yang common, yang umum untuk feed-forward neural network. Biasanya ini disebut dengan model perceptron, dikenalkan oleh saintis Frank Rosenblatt di tahun 1950 sampai 1960. Dan ini hasil upgrade gitu ya dari pekerjaannya Bapak Warren McCulloch dan Walter Pitts. Dan pada akhirnya ini adalah model sederhana yang digunakan dan masih digunakan hingga hari ini ya, feed-forward neural network. Jadi ini arahnya hanya satu dari input ke output. Dan yang perlu diperhatikan di sini, ketika kita, kalau tadi kan input, di sini satu buah layer saja, hidden layer, lalu mendapatkan output. Nah, yang ini adalah feed forward. Dan untuk feed forward ada macam-macam. Bisa jadi kalau hidden layernya ini ditambah, jadi 2 seperti itu, maka dia bisa menjadi multi-layer feed forward network. Dan pada akhirnya nanti proses input, kemudian ada faktor pengalih weight dari masing-masing input menuju neuron ini ya. Lalu dari neuron akan menuju nanti tambahan layer selanjutnya, lalu diformulasikan dengan activation function, baru deh kita mendapatkan outputnya. Dan selain feed forward, di sini ya,
selain yang MLP, multi-layer perceptron, ada juga model lain yang namanya radial basis function. Jadi kalau radial basis function ini, kalau di multi-layer kan hidden layer bisa berkembang dari 1, 2, 3 gitu ya, 4, 5, terserah. Tapi untuk radial basis function, dia biasanya arsitekturnya hanya terdiri dari 2 layer. Ya, jadi dari input masuk ke layer 1, lalu layer 2, dan ada output. Jangan lupa nanti ada tambahan bias. Selain weight, ada bias juga di sana. Nah, kalau yang ini adalah model lain dari NN, model selanjutnya. Kalau tadi feed forward berarti satu arah saja, kalau ini adalah back propagation. Di sana kalau kita lihat ada input, ada beberapa layer, baru nanti bisa menghasilkan output, gitu ya. Nah, jadi kalau di back propagation ini ada 2 fase. Ada 2 fase, maksudnya ada fase maju dan fase mundur. Nggak cuma forward, tapi ada backward. Nih, ketika forward propagation, di sana prosesnya itu untuk mencari output awal yang dihitung seperti di forward step-nya feed forward ya. Dan kita bisa dapatkan output yang dihitung dari input, weight, bias, dan weight dari masing-masing neuron. Kita dapatkan outputnya. Dari sana, kemudian untuk fase keduanya, dicek output yang sudah didapatkan tadi. Dicek apakah ada pengurangan gitu ya, pengurangan dari errornya. Nah, nanti di sana hasil formulanya adalah output ini akan bisa dikoreksi dengan hasil backward propagation. Jadi nilainya itu bisa jadi berkurang atau bertambah sesuai dengan error yang ditemukan ketika backward, ketika kondisi backward, ya. Dan weight-nya itu juga akan diupdate. Weight ini adalah weight. Weight-nya itu nanti dari masing-masing neuron ketika back propagation phase, ya, ketika fase back propagation, dia akan terupdate dari hasil yang sudah didapatkan di sini. Nah, jadi errornya dari mana? Nah, error yang didapat ya ketika proses ini berlangsung itu karena kita sudah menentukan pasangan input dan outputnya kan di awal. Nah, errornya itu dihitung dari selisih antara nilai yang dihasilkan ketika forward dengan target. Nah, dari sana, dari nilai error tersebut, weight ketika backward propagation ini di-update, dan nanti di next step, ketika forward lagi, nanti dilihat lagi, Y-nya akan seperti apa outputnya. Dan itu akan berlangsung berulang-ulang proses trainingnya. Dan kelebihan dari back propagation dibandingkan feed forward adalah karena adanya dua fase ini, pada akhirnya nanti di beberapa iterasi ketika dijalankan, nilai akurasinya akan meningkat. Karena weight-nya ini akan menyesuaikan. Gitu ya. Jadi sedekat apa output dari forward propagation terhadap target. Nah, kalau di feed forward kan enggak ya. Nih ya, kita kembali ke sini. Ada input, ada weight, dan ada weight dari neuron, ya sudah dihitung saja dan dapat output. Jadi feed forward ini modelnya adalah pasrah gitu ya. Sekali proses, ataupun dalam proses training dan testing, model ini tidak mengetahui gitu apakah sudah output yang dihasilkan sudah sesuai atau tidak. Yang jelas si feed forward neural network-nya ini sudah melatih gitu, sesuai dengan weight yang ada, yang ditetapkan di awal. Berbeda kalau back propagation di sini. Ada proses koreksi berdasarkan nilai error antara output dengan target. Baik, kita lanjut.
Nah, ini adalah long short-term memory. Long short-term memory itu model lain dari neural network dan dia sudah arahnya ke deep learning ya. Ini jadi upgrade dari recurrent neural network. Recurrent apa? Berulang-ulang gitu. Dan untuk long short-term memory di sini neural network-nya jadi memiliki memori untuk menyimpan input yang diproses sebelumnya ataupun hasil yang diproses pada iterasi sebelumnya. Nah, dari hasil yang dari memori yang dimiliki itu akhirnya ini mirip backpropagation gitu, bisa ngecek seberapa dekat sih nilai output dengan target. Nah, di sini kalau dilihat untuk masing-masingnya ya, kalau tadi kita lihat feed forward ataupun yang backpropagation dia hanya ada aktivasi functionnya satu gitu kan, activation functionnya satu dan ada proses koreksi error. Nah, tapi kalau di sini ada tambahan. Tambahannya adalah dia memiliki memori. Nih, dia bisa menyimpan nilai-nilai nilai-nilai tertentu yang ingin disimpan ya dengan memori di sini CT-1 pada iterasi sebelumnya. Dan yang ini adalah HT-1 adalah output dari iterasi sebelumnya juga. Jadi kalau yang ini memori yang disimpan ya, input atau outputnya, atau kalau ini khusus untuk outputnya. Jadi ini adalah bisa membantu model untuk mengurangi error ketika iterasinya berjalan terus-menerus gitu. Jadi makin lama juga nanti seperti di backpropagation, akurasi akan meningkat ketika proses training. Nah, di sini kalau LSTM ya, ada input vektor, lalu kemudian kita bisa set berapa banyak set yang akan digunakan di dalam network-nya, di mana set yang akan digunakan tersebut memiliki bias yang bisa diatur. Misalnya kita di sini tentukan ada 3 misalnya ya. Nah, biasnya untuk masing-masing set itu ada bisa diatur. Dan fungsi aktivasinya juga bisa diatur. Boleh sama, boleh berbeda. Boleh pakai fungsi sigmoid atau fungsi tanha. Dan kemudian hasil formulasinya dari sebuah vektor ini akan di-sum, ya, di-sum di sini untuk menghasilkan output tertentu yang disimpan dalam memori agar apa? Nanti next step memori ini akan digunakan lagi untuk memformulasikan hasilnya, ya kan? Dan dia akan selain disimpan ke memori, dia juga akan menghasilkan output tertentu, di mana outputnya bisa langsung digunakan dan output tersebut juga akan digunakan untuk next step. Nah, dari sini, kalau kita di MATLAB nanti, bisa disederhanakan ya. Kalau itu kan tadi secara network-nya, secara topologi jaringannya itu seperti ini ya. Tapi pada pengaplikasiannya, nanti yang kita butuhkan ketika membangun LSTM adalah pertama tentu pembuatan prediktornya ya. Pembuatan input-outputnya. Lalu mapping input-output gitu ya. Dan untuk LSTM sendiri ada beberapa parameter yang harus dicek dan ada berapa banyak fully connected layer yang akan digunakan. Dari sana baru hasil regresi untuk prediksi dayanya keluar. Dan parameter LSTM yang harus di-set itu adalah beberapa ini, hidden unit, epoch saat trainingnya ya, gradient threshold, ini ketika kayak kondisi backpropagation itu untuk meminimize error antara output dan target. Lalu ada initial learn rate ya dari
training data yang digunakan, berapa persen yang akan digunakan untuk training dulu, gitu, mulainya. Lalu ada learn rate drop period, ketika sudah nanti nilainya sekian, dia harus selesai learning-nya, misalnya. Dan ada learn rate drop factor. Jadi ini adalah beberapa parameter yang harus di-set ya, kalau menggunakan MATLAB. Dan bisa kita lihat misalnya di sini contohnya ada beberapa weather, ada beberapa kondisi cuaca. Bisa jadi kita akan membuat 5 model yang berbeda gitu, sesuai dengan data yang sudah dikelaskan menurut cuacanya. Nah, bagaimana dengan convolutional neural network? Kalau untuk convolutional neural network, ini agak berbeda. Kalau yang dari tadi adalah yang inputnya untuk feed forward, back propagation, ataupun LSTM, inputnya adalah vektor. Kalau vektor berarti apa? Cukup satu gini kan ke bawah. Kolom mainnya ya. Kalau CNN dia menggunakan input yang modelnya harus image. Jadi ada matriks dengan ukuran panjang dan lebarnya harus sama. Nah, ini yang menarik. Karena kita bisa sebenarnya kan mengatur ya input yang bentuknya vektor. Kalau ternyata kita multiple input, ada beberapa kolom nih. Tapi bagaimana ceritanya kita reshape, mengatur ukurannya itu menjadi sesuai dengan image yang memiliki panjang dan lebar yang sama. Nah, convolutional neural networks dari segi struktur ataupun topologi jaringannya adalah sebagai berikut. Inputnya dengan CNN kita bisa pakai nggak cuma satu, bisa langsung 3 sekaligus. Karena pada prinsipnya ini pengolahan gambar ya, RGB itu. Jadi ada red, green, dan blue. Nah, sedangkan dari multiple input itu, untuk struktur di dalamnya itu kita harus menentukan nilai berapa convolutional layer yang digunakan, berapa pooling layer yang akan digunakan, dan apakah hanya satu set convolutional dan pooling layer ini sudah cukup atau kita mau tambahkan beberapa lagi, seperti yang kalau kita menambahkan multiple layer untuk yang model MLP ya, multi-layer perceptron. Lalu jangan lupa setelah kita tentukan berapa set convolutional dan poolingnya, kita tentukan berapa banyak fully connected layer. Nah, dari sini jadi input yang awalnya multiple bisa jadi single dengan fully connected layer di sini. Dan akhirnya mendapatkan satu vektor output. Dan untuk convolutional neural network, caranya sama. Kita perhatikan dulu input-input apa saja kan yang kira-kiranya signifikan terhadap output yang akan kita prediksi. Nah, dari sana ya kita tes. Kemarin kan rekan-rekan semua juga sudah mencoba ya, dites dengan correlation analysis, dilihat nilai P-nya, dilihat nilai R-nya, seberapa signifikan dia. Dari sana, ini salah satu cara ya, kita punya beberapa kolom, beberapa vektor kan untuk masing-masing data. Kita juga punya beberapa precondition. Misalnya kita mau ngeset dia like 1 hour, like 2 hour, like 3 hour, dan seterusnya. Kita buat dia set-setannya. Lalu apa? Kita bisa mengkondisikannya agar bentuknya sama seperti image, yang mana panjang dan lebarnya tadi harus sama. Nah, salah satu cara adalah dari beberapa input yang ada, ingat apakah baik menggunakan semua input? Jawabannya bisa jadi iya, tapi bisa jadi tidak. Kemungkinan besar tidak baik, karena hanya akan memperburuk performa dari neural network. Dari sana kita harus melakukan feature selection, ya kan? Sehingga hanya beberapa dari pilihan ini yang akan diformulasikan ataupun dibentuk di dalam input CNN. Jadi hanya yang dipilih, yang disusun, kemudian jangan lupa untuk neural network kita perlu
pasangan input dan output. Jadi hanya kalau di regresi yang dulu, multiple linear regression kan kita cukup punya input saja kan, kalau di testingnya nanti ya. Nah, kalau di NN, kita harus mappingkan dulu dia. Inputnya ini, outputnya apa. Jadi dari satu layer ini, outputnya apa gitu ya. Kalau ternyata kita pakai multiple input, berarti kita akan pakai, misalnya kita pakai 3 input. Bisa jadi kita akan menggunakan 3 layer untuk mendapatkan satu output. Ya, jadi hal ini harus diperhatikan, mapping input dan output. Setelah data yang mentah itu dibentuk sesuai dengan yang diinginkan oleh CNN, ya, satu image ini atau 3 image ini untuk dapat satu output. Maka nanti next-nya ini ya, next-nya nanti juga akan sama, nanti untuk output selanjutnya seperti itu. Dari sana, data dinormalisasi, dikategorikan, lalu disekuenskan, ini kondisinya ya. 1, 2, 3, sampai 4, karena ceritanya di sini inputnya ada 4, dan untuk mendapatkan satu output. Nah, ini seperti mapping input dan output. Jadi kalau di sequence-nya, data sequence ini karena menggunakan MATLAB, jadi dia sensitif kalau nggak diatur sebagai berikut. Jadi ini dari segi transformasi matriksnya aja ya. Kalau nggak dibuat seperti ini, CNN-nya nggak jalan di MATLAB, gitu aja. Nah, mungkin kalau pakai Python nggak seperti ini ya step-nya. Tapi ini karena pakai MATLAB, jadi dari data yang ada harus diurutkan, input 1, output 1-nya seperti ini, input 2, output-nya seperti ini, dan seterusnya, berdasarkan sampai observation time-nya selesai. Nah, dari sana kita baru punya CNN predictors. Nah, CNN yang sudah disusun seperti inilah yang siap dimasukkan ke model, predictor yang seperti ini yang siap dimasukkan ke dalam CNN predictors. Lalu, kalau dilihat ya, untuk apa-apa saja yang harus dicek di sana, maksudnya parameter apa saja kalau di CNN ini adalah sebagai berikut. Ada beberapa parameter, kita harus cek convolutional layer-nya berapa, max pooling-nya berapa, dropout layer, initial learn rate, dan mini batch size. Ya, jadi ada beberapa parameter. Dan selanjutnya nanti kita akan coba memberikan tutorial ya, gimana sih meramal, melakukan peramalan daya dengan neural network satu persatu, begitu. Dan pada intinya, seperti yang ini ya, kita harus pahami dulu model forecasting yang akan kita gunakan apa. Sehingga dari sana kita tahu parameter apa saja yang harus di-tuning. Seperti itu kira-kiranya. Dan di sini mungkin penekanannya adalah kadang penentuan nilai parameter yang di sini itu tidak, kalau pakai manual gitu ya, kita trial and error-nya, itu sangat tidak efisien ya, melelahkan, dan hasilnya tidak akurat-akurat gitu. Dan apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa mentuningnya dengan artificial intelligence. Gitu kira-kira gambarannya. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya, terkait perancangan peramalan daya menggunakan masing-masing neural network. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan penjelasan ini.